iklim telah mempengaruhi periode musim kemarau sehingga air sulit diperoleh. Kekeringan air pun terjadi. Kualitas dan ketersediaan air semakin menurun. Ini berpengaruh pada sektor ketahanan pangan, terutama untuk kelangsungan tumbuhan dan tanaman budidaya. Sementara saat musim penghujan tiba, air berlimpah terbuang sia-sia, bahkan mengenangi areal sawah. Maka diperlukan pengelolaan air yang bijak, sehingga tidak terjadi kekeringan di musim kemarau atau banjir di musim penghujan. Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk seperti kolam yang berfungsi menampung air hujan, air limpasan, serta sumber air lainnya. Keberadaan embung sangatlah penting untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan terutama pada musim kemarau. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun embung di sejumlah wilayah timur Indonesia, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kedua provinsi tersebut merupakan provinsi paling kering di Indonesia. Karena itu dibutuhkan upaya keras dari pemerintah dan masyarakat guna menundukkan iklim yang kurang bersahabat. Di Indonesia sendiri ada ribuan embung yang sudah dibangun. Seperti Embung Lilin yang terletak di Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Embung Soka di Desrontu, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Embung Lilin merupakan embung yang memiliki kapasitas tampungan sebesar 36.000 meter kubik. Tubuh embung sendiri memiliki tinggi 14 meter dan panjang 59 meter. Embung Lilin dapat bermanfaat untuk mengairi lahan irigasi seluas 60 hektar. Sedangkan Embung Soka memiliki daya tampungan efektif sebesar 55.000 meter kubik dengan luas tampungan sebesar 1,22 hektar. Embung Soka memiliki tinggi 12 meter dengan lebar 5 meter dan panjang 1.114 meter. Embung ini merupakan embung dengan tipe urukan tanah. Untuk pelimpahnya sendiri memiliki lebar ambang 5 meter, lebar saluran peluncur 15 meter, panjang saluran peluncur 4,24 meter, lebar kolam olak 15 meter, dan panjang kolam olak 10 meter. Pelimpah ini termasuk tipe pelimpah samping. Embung Soka juga memiliki bangunan pengambilan dengan tipe bebas dilengkapi trash rack, berdiameter 12 inci dengan panjang konduit 33 meter. Embung Soka dapat mengairi lahan irigasi seluas 168 hektar. Selain itu, dapat juga menjadi sumber air baku, mengurangi debit banjir, menjadi lokasi perikanan air tawar, dan juga pariwisata. Dengan adanya embung-embung ini, diharapkan manfaatnya akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara, terutama di sektor pertanian.
Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang sumber daya air adalah fluktuasi debit air sungai yang relatif besar dan kondisi daerah aliran sungai yang umumnya mengalami degradasi. Sehingga kondisi keseimbangan air alami di NTT menjadi tidak menguntungkan bagi suatu daerah yang bertumpu pada usaha pertanian. NTT sendiri membutuhkan sekitar 4.000 embung untuk mengatasi krisis air yang sering kali terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I mengupayakan konstruksi embung. Salah satunya adalah embung bajak. Pada tahun 2019, BWS Nusa Tenggara I melaksanakan pembangunan embung pajak. Secara administratif, embung pajak berada di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi embung sekitar 1 km dari permukiman warga. Jarak tersebut dapat ditempuh melalui jalan desa. Embung ini menggunakan timbunan tanah tipe zonal dengan bentang tubuh sepanjang 78 meter dan tinggi 14 meter dengan volume tampung mencapai 66 meter kubik. Embung bajak ini bermanfaat untuk mengairi lahan irigasi seluas 25 hektar dengan intensitas tanam mencapai 250%. Selain itu, embung bajak ini juga bermanfaat untuk melayani kebutuhan air baku sebesar 3 liter per detik dan juga digunakan untuk budidaya air tawar. Sampai mana nara embung ya memang loe naik ini lagu dit mau manfaat ah. Ini kun bangkat sininya kadang-kadang gagal tanam oleh banyak air pun orokan sini. Ini tengaruh kadang-kadang si air liwat. Alhamdulillah nani je arak mau ngaruh tu si manfaat embung sini. Empat untuk mulai ya. Arak dua kan dua. Nanti nak masa hujan masih si manfaat embung sia aja oleh
sedikit tidak oleh arak baik. Di Desa Kenangan, Kecamatan Bolo, serta Desa Bumi Pajo dan Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, ada embung Ompo Kaloi. Embung Ompo Kaloi merupakan tipe embung pasangan batu. Tinggi dari embung ini sekitar 12 meter dengan lebar 1,5 meter dan panjang 73,66 meter. Memiliki volume tampung 59.000 meter kubik. Adapun manfaat dari embung ini mengairi lahan irigasi seluas 26 hektar, melayani kebutuhan air baku, mengurangi debit banjir, menjadi tempat perikanan air tawar, serta menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima. Selanjutnya ada pula Embung Tembowong yang terletak di Dusun Tembowong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Embung Tembowong memiliki jarak sekitar 1 km dari perumahan warga. Jarak tersebut juga dapat ditempuh dengan jalan desa. Diharapkan dengan adanya Embung Tembowong ini akan mampu meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dusun Tembowong, Desa Sekotong Barat. Lahan irigasi tada hujan yang berada di Desa Sekotong Barat seluas 50 hektar. Embung Tembowong ini juga dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan air baku sebesar 8 liter per detik. Embung ini juga menjadi kawasan pariwisata Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Luas daerah tangkapan kurang lebih 2,30 km persegi dengan volume tangkapan efektif sebesar 31.605 meter kubik. Tipe tugu embung ini menggunakan timbunan dengan inti tegak. Tinggi tubuh embung 14,70 meter. Untuk pelimpahannya menggunakan tipe tanpa pintu yang terletak di sebelah kanan embung. Pelimpahnya sendiri setinggi 1,5 meter dengan lebar 12 meter. Embung Tembowong ini memiliki saluran irigasi sepanjang 1000 meter. Dahulu kala, sebelum adanya embung ini, tanaman di Desa Tembowong ini tidak bisa tumbuh dengan subur. Namun, setelah adanya embung, masyarakat bisa memanen hasil tanamannya yang tumbuh subur. Marak lain jenis narak, di mana pendungang ini mau gawean mantan saat ini nane wansa arak ini jak mau udah. Tentu, ini janda subur makin. Malahan dengan niki mau tak panen 2 kali dah. Setahun sekali, pirang-pirang setahun sekali panen. Makin nggak menarik niki tidak mau 2 kali Mau udah. 2 kali mau. Diharapkan masyarakat dapat merawat embung, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang.
PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu strategi akselerasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR, kajian pengendalian pembangunan di kawasan ekonomi khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, kajian perhitungan opportunity cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang potensi penerapan teknologi perumahan dan permukiman, SPAM, dan sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti
Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum. Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan. Advis Pembangunan Jalan. Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Pembangunan Indonesia sentris menjadi bukti nyata komitmen Presiden Joko Widodo atas ketimpangan dalam kebijakan pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa. Itulah alasannya Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Imbasnya, NTT kini bukan lagi daerah terluar, tetapi dijadikan sebagai beranda terdepan Indonesia. Pembangunan infrastruktur pun digencarkan agar masyarakat NTT dapat mengejar ketinggalan. Langkah Presiden Jokowi fokus pada pemberdayaan kerakyatan, terutama masyarakat di wilayah pedesaan yang menyasar pada sektor pertanian. Pembangunan bendungan dibutuhkan karena kondisi alam dan rentang waktu musim hujan di NTT lebih singkat daripada musim panas. Hadirnya bendungan dapat menampung air saat musim hujan dan menahan aliran sungai agar tidak langsung ke laut. Salah satunya Bendungan Ragnamo yang terletak di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi, Oeveto, Kabupaten Kupang. Bendungan yang dibangun sejak 2014 silam itu memiliki debit 100 liter per detik dengan kemampuan mengaliri irigasi persawahan masyarakat seluas 1.250 hektar. Masing-masing yang berada di Kecamatan Naibonat, Desa Ragnamo, dan Desa Manusa. Bukan hanya itu, Bendungan Ragnamo juga memberi manfaat pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan daya 0,22 MW, serta memenuhi kebutuhan air baku dalam rumah tangga masyarakat NTT yang selama ini diterpa krisis air bersih jika kemarau tiba. Ini adalah bendungan pertama yang selesai dari 49 bendungan yang kita rencanakan. Dan saya kaget betul, sangat cepat sekali kalau kita ingat di Desember 2014, kemudian bangunan sebesar ini juga bukan bangunan yang gampang. Dan ini akan menampung sekali lagi air 14 juta meter kubik. Juga bendungan besar ini, tapi nunggu untuk penuhnya itu kira-kira 1,5 tahun lah, 2 kali musim langsung. Bendungan Ragnamo menelan biaya pembangunan sebesar 760 miliar rupiah dan mulai digenangi air pada 9 Januari 2019. Selama masa penggenangan, secara periodik dilakukan pengamatan terhadap perilaku bendungan dan area sekitar bendungan yang berpengaruh terhadap keamanan bendungan. Bendungan lainnya yang ada di NTT adalah Bendungan Rotiklot yang terletak di Desa Fatuketi, Kecamatan Kalukuk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Saat meresmikan Bendungan Rotiklot pada 20 Mei 2019 silam, Presiden Joko Widodo meyakini bendungan ini akan menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Belu, karena mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menggarap lahan pertanian. Bendungan Rotiklot mampu mengairi 139 hektar lahan pertanian.
di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Ada 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati, tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Daya tampung total bendungan ini sebesar 3,30 juta meter kubik dengan luas genangan 29,91 hektar dan tampungan efektif 2,33 juta meter kubik. Dengan terpenuhinya sumber air irigasi, masyarakat bisa menanam beragam komoditas, baik itu padi, jagung, hingga semangka di musim kemarau, dan petani bisa panen lebih dari sekali dalam setahun. Selain bendungan, untuk melayani kebutuhan air baku dan peternakan, pemerintah membangun puluhan embung. Salah satunya Embung Saina berlokasi di Desa Oilolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Endau. Bangunan berbentuk cukung yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada saat terjadi hujan ini memiliki kapasitas tampung seluas 102.000 meter kubik. Kita, pemerintah, telah membangun 74 embung di sini, 74 embung hanya di Kabupaten Rote Endau. Dan kita melihat tadi di sekitar embung ini masyarakat menyambut dengan membuat sawah-sawah baru. Kemudian menanam, di atas ini bisa kita lihat menanam jagung, di bawah tadi saya lihat padi-padi sudah mulai ditanam. Saya kira apa yang kita bangun ini disambut masyarakat dengan hal yang produktif. Produktivitas inilah yang kita harapkan nantinya di Kabupaten Rote Endau produksi beras melimpah, surplus, sehingga bisa dipakai untuk daerah yang lain. Dan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan di sini sudah surplus, sudah diambil bulog, dan ini yang kita harapkan akan terus meningkat produksi beras di Kabupaten Rote Endau. Diketahui hingga tahun 2018 di seluruh penjuru NTT telah terbangun sebanyak 1.100 embung. Upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan hasil pertanian diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di NTT sehingga nantinya dapat bersaing dengan wilayah luar lainnya.